24 Hours of Le Mans. Ini merupakan balapan yang sangat menguji kemampuan dari mobil, pengemudi, dan tim yang turun ke sirkuit. Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1923, sirkuit ini telah menjadi tempat di mana inovasi menjadi bagian dari budayanya. Banyak sekali tim yang meraih kemenangan di sini berkat inovasi yang mereka bawa. Dan ketika Nissan berniat untuk kembali ke kelas LMP1 di 2015, orang-orang pada nggak sabar untuk melihat mobil yang akan digunakan. Akhirnya pada 23 Mei 2014, Nissan menunjukkan hasil dari kerja keras mereka. Mobil ini bernama Nissan GT-R LM Nismo. Hal pertama yang paling menonjol adalah bentuknya yang unik, terutama dari kap mesinnya nih yang panjang banget. Berbeda dengan saingannya, Nissan memilih untuk memasang mesinnya di depan, sedangkan mobil LMP1 yang lain memasang mesinnya di tengah. Untuk jenis mesinnya, mobil ini menggunakan sebuah 3.0 liter V6 dengan twin turbo yang menghasilkan sekitar 500 horsepower. Lumayan, tapi itu belum semuanya. Karena mesin ini juga dipasangkan dengan sebuah sistem hybrid dan Kinetic Energy Recovery System atau KERS yang bisa menghasilkan tambahan 750 horsepower. Sehingga GT-R LM Nismo bisa menghasilkan total 1250 horsepower. Mesin ini dipasangkan dengan transmisi sekuensial 5 percepatan yang juga ditaruh di depan, bersama dengan radiator yang tepat di depannya. Selain GT-R LM Nismo, mobil terakhir yang pernah menggunakan layout mesin di depan adalah Panoz LMP1 Roadster S, yang digunakan pada tahun 1999 sampai 2003. Tapi persamaannya dengan Panoz LMP1 berhenti di situ, karena selain GT-R memasang mesinnya di depan, mobil ini juga berpenggerak roda depan atau front wheel drive atau disingkat FWD. Beda dengan Panoz LMP1 yang berpenggerak roda belakang atau RWD. Kecanggihannya tidak berhenti di sana, karena jika dibutuhkan, mobil ini bisa berubah dari FWD menjadi all-wheel drive atau AWD. Hal ini bisa tercapai dengan mengirimkan tenaganya melalui sebuah drive shaft di bawah bodi yang terhubung dengan sebuah diferensial di belakang. Dari sini, tenaganya akan disalurkan ke roda belakang melalui drive shaft dan transmisi tambahan yang terletak di setiap roda belakang. Karena mayoritas dari beratnya ada di depan dan menggunakan konfigurasi front wheel drive, GT-R LM Nismo dipasangkan dengan sepasang ban depan berukuran 14 inci, jauh lebih besar dibanding ban belakangnya yang hanya 9 inci. Bentuk dari mobil ini bukan hanya hasil dari penempatan mesinnya, tapi juga untuk menciptakan desain yang efisien dan aerodinamis. Di balik semua komponen berat ini, terdapat sepasang terowongan yang memanjang sampai belakang. Ini berfungsi supaya udara yang menghantam mobil bisa mengalir lebih mudah menuju diffuser belakang, otomatis mengurangi drag yang dialami. Berkurangnya efek drag juga membuat mobil ini lebih irit. Itu sebuah kelebihan yang sangat berpengaruh loh dalam balapan 24 jam. Semakin sedikit lu perlu pit stop, semakin besar kemungkinan lu untuk menang. Setelah gue jelasin panjang lebar tentang mobil ini, mungkin lu jadi bertanya-tanya, siapa dalang di balik mobil ini? Kok beliau bisa kepikiran untuk membuat sesuatu yang di luar nalar? Orang yang bertanggung jawab terhadap mobil ini bernama Ben Bowlby. Dia adalah seorang insinyur yang berbakat dan punya kreativitas yang sangat tinggi. Sejak remaja, ia sudah menciptakan sebuah chassis monocoque yang terbuat dari kayu. Kemudian, ia memasang suspensi dan mesin dari motor Suzuki dengan bantuan bapaknya. Hasil kreasinya ia gunakan untuk balapan. Kelihatan ya, bahwa orang ini udah punya bakat dan ketertarikan di dunia otomotif. Ketika Bowlby kuliah di University of East London, ia sampai menciptakan mobil balapnya sendiri loh. Ketika masuk dunia kerja, ia pertama kali memulai karirnya pada tahun 1995 untuk tim Lola di ajang F3000. Pada saat itu, Lola sedang kesulitan melawan tim Reynard dengan mobil Reynard 95D. Melihat masalah ini, Bowlby dan beberapa orang senior di Lola, seperti Chris Saunders yang sebelumnya bekerja di tim Williams F1, berhasil mengubah T95/50 yang sebelumnya cacat menjadi sebuah mobil yang bisa bersaing di depan. Pengalaman ini berhasil mengasah keahlian dan bakatnya Bowlby, dan ia menjadi senior yang berhasil mendidik para insinyur di tim Lola untuk bisa meraih karir yang lebih tinggi. Contohnya adalah Dan Fallows, yang kemudian berhasil merintis karir di tim Red Bull F1 sebagai kepala departemen aerodinamika sejak tahun 2006 dan menjadi direktur teknis untuk tim Aston Martin F1 dari tahun 2022 sampai 2024. Salah satu ciptaan paling terkenal dari Ben Bowlby adalah Nissan Delta Wing. Mobil ini kemudian digunakan pada 24 Hours of Le Mans yang balapan di bawah kategori kendaraan eksperimen di tahun 2012. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut tentang mobil ini, silahkan kasih tahu di kolom komen dan nanti akan gue buat.
Oke, kita balik lagi ke GT-R LM Nismo. Setelah gue berdongeng panjang lebar, kelihatan bahwa mobil ini penuh dengan inovasi yang luar biasa. Bukan hanya itu, tapi orang-orang yang membuatnya juga berbakat. Dan untuk 2015, mereka telah merekrut beberapa pembalap hebat, yaitu Harry Tincknell, Olivier Pla, Sugio Matsuda, Michael Krum, Jan Mardenborough, Alex Buncombe, Max Chilton, Lucas Ordonez, dan Mark Schulhitsky. Tapi sayangnya kalau lu lihat judul video ini, GT-R LM Nismo adalah mobil balap Le Mans yang sangat mengecewakan. Pada tahun 2015, Nissan membawa 3 GT-R LM Nismo bernomor 21, 22, dan 23 untuk bersaing di Le Mans. Pada tahap kualifikasi, baru kualifikasi nih ya, ketiga mobil tersebut mencetak waktu paling lambat dibanding semua mobil LMP1. Seberapa lambat? 20 detik lebih lambat dibanding pole position yang diraih oleh Porsche 919 Hybrid. Bahkan, dan ini lebih malu-maluin lagi, waktu yang dicetak mobil 21 kalah dengan mobil LMP2. Wah, ini jelas memprihatinkan banget. Masa mobil LMP1 bisa selambat ini? Ketika datang hari balapan, ketiga GT-R LM Nismo mulai dari posisi paling belakang dan berusaha semampunya untuk bisa mengikuti saingannya. Sayang sekali, Nissan ditimpa oleh malapetaka lagi. Mobil nomor 21 terpaksa harus berhenti pada lap 115 karena masalah pada suspensi. Dan mobil nomor 23 berhenti pada lap 234 karena masalah pada transmisi. Yang tersisa tinggal mobil nomor 22 yang alhamdulillah berhasil finish, tapi karena ia gagal untuk mencakup 70% dari total jarak yang ditempuh pada mobil posisi 1, maka finishnya nggak dianggap. Tapi lu pasti bertanya, kok bisa program ini jadi kacau banget? Apa sih yang menyebabkan GT-R LM Nismo bisa ditinggal jauh sama saingannya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mobil ini. Yang pertama adalah sistem hybrid yang tidak berfungsi. Berbeda dengan hybrid yang digunakan oleh tim lain, di mana sistemnya dijalankan secara elektronik dengan motor generator unit atau MGU dan tempat penyimpanan energi yang terpisah, Nissan memilih untuk menggabungkan keduanya menjadi satu perangkat mekanis. Sebagai peringatan atau disclaimer, gue bukan seorang insinyur, jadi gue nggak bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangannya dengan detail. Tapi kelihatan bahwa sistem ini punya banyak masalah, bahkan sampai tidak berfungsi ketika balapan. Mungkin saja kalau mereka punya lebih banyak waktu untuk menyempurnakan hybridnya, masalah ini bisa saja terhindar. Yang kedua adalah suspensinya. Karena GT-R LM Nismo memiliki suspensi yang lemah, para pengemudi tidak bisa membawa mobil ini melewati curb atau tepi tikungan. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan, karena terdapat berbagai tikungan di Le Mans, di mana roda lu harus naik ke tepi tikungan tersebut untuk mendapatkan waktu yang optimal. Kalau nggak, lu akan kehilangan banyak waktu. Dari berbagai artikel yang gue baca, gak dijelasin kenapa GT-R LM Nismo punya masalah ini. Tapi gue asumsikan ini berkaitan dengan layout dari mobil ini. Mungkin secara aerodinamika lebih efisien, tapi ditempatkannya semua komponen beratnya di depan, ditambah dengan menggunakan sistem front wheel drive, menaruh terlalu banyak beban pada suspensi. Walaupun sudah dipasangkan ban yang besar dan diduga sudah menghasilkan cukup downforce, GT-R LM Nismo tetap saja tidak stabil dan tidak dapat mencengkram aspal dengan baik. Itu semua menjadi malapetaka deh bagi Nissan, dan terutama para pengemudinya. Mereka harus menggunakan sebuah mobil yang selain kekurangan tenaga, juga tidak stabil. Ini merupakan hasil yang jauh dari harapan Nissan sih. Itu kenapa pada bulan Desember 2015, Nissan langsung menghentikan program WEC mereka setelah hanya satu balapan. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Sayang sekali Nissan hanya menggunakan ini dalam satu balapan dan langsung menghentikannya. Karena menurut gue, dengan cukup waktu dan investasi, mobil ini bisa saja lebih kompetitif. Mungkin nggak sampai berjuang di depan, tapi minimal nggak ketinggalan 20 detik. Kegagalan ini bukan berarti para insinyur Nissan itu bodoh. Enggak, bahkan jauh dari itu. Mereka semua telah menunjukkan keinginan dan tekad untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Sebuah mobil LMP1 yang penuh dengan inovasi. Itu sesuatu yang patut kita kasih tepuk tangan. Walaupun memang tidak sesuai ekspektasi. Jadi gimana pendapat kalian tentang Nissan GT-R LM Nismo? Apakah kalian kecewa mobil ini hanya digunakan sekali? Atau mungkin kalian nggak suka dengan mobil ini? Kasih di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!